Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kembali halaqah kajian kitab Qawaidul Muthla. Tapi pada kesempatan ini kita hanya sekedar mengingat-ingatkan kembali, ya, murajaah, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas. Dan ada baiknya kita kembali menyebutkan tentang betapa urgennya kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, pencipta kita, pengatur kita, pemilik yang senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala pula yang memberikan semua nikmatnya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun melainkan yang kita dapatkan ini melainkan datang dari Allah. Maka untuk itu mustahil kita tidak kenal dengan Allah. Maka ilmu untuk mempelajari nama Allah dan sifat Allah mestilah perhatian kita besar padanya. Dulu sebenarnya di daerah-daerah di tempat kita, di alam Melayu dan Nusantara ini bahkan juga pengkajian tentang Allah itu sangat mendalam. Tetapi ya, kita perlu belajar dengan maraji' yang benar, dengan rujukan dan referensi-referensi yang sahihah. Ya, mungkin ada sebagian atau di sebagian daerah mungkin banyak yang salah dan keliru dalam referensi. Akhirnya ada hadis-hadis yang dhaif, ada yang maudhu' dijadikan referensi untuk mengenal Allah. Namun ketidaksampaiannya ilmu kepada masyarakat-masyarakat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang khilaf
dan semoga Allah Ta'ala memberikan pahala atas niat mereka yang baik untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan mengampunkan dosa-dosa mereka yang keliru. Ya. Namun ini menjadi catatan bagi kita bahwa orang-orang tua kita dulu punya perhatian besar dalam ilmu mengenal Allah, sehingga ilmu yang paling menarik perhatian mereka adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Makanya ada kajian saya di Kuantan Mudik sana, di desa Air Buluh namanya. Itu saya buat temanya ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kalau orang kampung saya bilang ilmu makrifat. Itu dia. Ilmu makrifat. Makrifat itu sendiri sebenarnya pengetahuan, ma'rifat. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di antara bentuk kekeliruan sebagian masyarakat dalam mengenal Allah, sampai-sampai ada yang betul-betul keliru. Contoh, ayah saya pernah bercerita, ada salah seorang ya di kampung dulu belajar tentang ilmu ma'rifat. Jadi dia merasakan dekat dengan Allah. Akhirnya dalam bahasa kampung lalu jumpa rasanya dengan Allah Ta'ala. Apa senesia dia? Apa namanya itu? Beradu. Beradu dengan Allah. La ilaha illallah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Bahkan dalam banyak kesempatan seperti yang saya ceritakan, ada yang menyampaikan kepada saya misalkan tentang ilmu mengenal Allah. Allah itu Yahu. Itu zikir paling tinggi. Yahu. Akhirnya hu itu, coba kalau kita dengar wah itu bunyi angin kan. Angin itulah hakikatnya zat Allah katanya. Semoga Allah mengampuni orang-orang tua kita ya, yang mereka khilaf, keliru ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pula kita petunjuk, anak cucu dan keturunannya ini mengenal ilmu tentang Allah sebagaimana yang Nabi ajarkan. Karena Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan yang paling takwa adalah tauhidullah. Tauhidullah adalah ilmu mengenal Allah. Ingat, di dalam salah satu usul, Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kewajiban manusia ada 4: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Yang pertama beliau sebutkan ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal dalil-dalilnya. Ilmu ternyata 3 ini simpulnya. Dan ilmu yang 3 inilah menjadi hakikat dari buku Salasatul Usul. Dan ilmu Salasatul Usul sesungguhnya adalah ilmu mempelajari bagaimana menjawab pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Baik. Untuk itulah ya ikhwan, min babil murajaah, kita harus kembali mengingat bahwa betapa urgennya mempelajari nama dan sifat Allah. Di dalam sebuah kaidah disebutkan syaraful ulumi atau syaraful ilmi bisyarafil ma'lum atau bisyarafil ma'lumihi. Kemuliaan ilmu, kemuliaan satu ilmu berdasarkan apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Maka ilmu tentang asma wa sifat adalah ilmu yang tidak kita ragukan lagi adalah ilmu yang paling mulia. Karena
ilmu ini adalah ilmu mengenal Allah, dan Allah betapa agung dan mulianya. Ikhwati fillah, barakallahu fi. Untuk itulah sekarang di majelis ini ada kajian fiqh Qawaidul Muthla, jadwalnya 2 kali dalam sebulan ya. Dan ada satu majelisnya lagi, saya membacakan kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullah ta'ala. Setiap hari Kamis ba'da salatil asr. Betul? Ya kan? Nih. Jadi 2 kitab ini adalah di antara referensi utama yang telah ditulis oleh ulama kita. Qawaidul Muthla Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan fikih Asmaul Husna ini karya Syekh Abdul Razzaq. Nah, ini ada 2 referensi utama di antara referensi-referensi yang lain. Ya. Ini contoh. Maka untuk itu, bahkan saya berharap sekali agak lebih memperbanyak sebenarnya majelis tentang nama dan sifat Allah ini. Kita tidak tahu berapa lama umur kita. Rugi besar kita kalau tidak kenal dengan Allah. Rugi besar. Karena ini adalah ilmu yang paling mulia. Dan coba kita lihat lagi. Al-Quranul Karim sangat banyak menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, sejak kecil kita diajar mak bapak kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sudah nama dan sifat Allah itu. Bahkan penyebutan tentang nama dan sifat Allah lebih banyak daripada penyebutan daripada penyebutan tentang akhirat, tentang kiamat, tentang kenikmatan surga, tentang hukum dan lain-lainnya. Walaupun 77 cabang iman, 6 arkanul iman, ada 2 yang paling utama dan pertama ditancapkan mendalam oleh Rasulullah SAW di dada para sahabatnya. Pertama, keyakinan yang mendalam kepada Allah. Kedua, keyakinan yang mendalam kepada negeri akhirat. Namun porsi yang pertama tentang Allah jauh lebih banyak. Al-Quran sendiri banyak menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap lembar dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan nama Allah. Allahu Akbar. Dan itu berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa mempelajari nama Allah urgent, penting. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan berarti ini dari 2 saya sebutkan poin tentang urgensinya mempelajari nama dan sifat Allah. Yang pertama tadi apa? Mulianya satu ilmu tergantung apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Dan ilmu tentang nama dan sifat Allah mempelajari tentang Allah. Kita tidak akan bisa kenal dengan Allah kecuali Allah, bagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya. Baik. Yang kedua, banyak ayat Al-Quran menyebut tentang nama dan sifat Allah. Yang ketiga, coba lihat ayat yang teragung di dalam Al-Quranul Karim. Ayat apa? Ayatul Kursi. Sehingga Syekhuna Abdul Razzaq menulis satu kitab yang sangat indah, Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ayat kursi dan argumen tauhid. Sangat indah kitab ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya Abul Mundhir, kunyah beliau. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah engkau ayat manakah dari kitab Allah itu yang paling agung? Jelas pertanyaan Nabi. Qultu Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku berkata, dan beliau sebutkan penggalan ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Lalu Abul Munzir Ubay bin Ka'ab mengatakan, fadaraba fi sadri. Lalu Rasul memukul dada. Wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu wahai Abul Munzir. Allahu Akbar. Jadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, nyatalah ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Dan di dalam ayat kursi coba lihat, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illahu. Allah, siapa Allah? Nama zat yang telah menciptakan alam, menciptakan kita dan seluruh jagat raya. Masih wallah, itu alam. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Apa dalilnya? Kenapa Allah yang berhak diibadahi? Kenapa Allah yang berhak disembah? Huwal hayyul qayyum. Ialah Allah, dialah Allah, zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Nah, itu argumen pertama itu. Hayyu. Kedua, qayyum. Hidupnya Allah begini. Dulu saya kalau bepergian pakai peci hitam, ada kris di dalam peci saya. Saya letak sebelah kanan atau sebelah kiri lupa pula. Letakkan di sini ya tuh. Itu dulu, semoga Allah mengampuni saya. Antum tahu itu kris. Satu saat saya pergi ke Bukit Tinggi, naik ke apa namanya itu? Jenjang 40. Itu kan ada pasar apa namanya pasar itu? Pasar Au apa? Pokoknya pasar di situlah, di atas bukit tuh, di atas apa? Di atas jenjang 40 tuh ada masjid. Masjid tuh WC-nya di bawah. Turunlah ke bawah. Begitu saya masuk WC, ini tak boleh masuk WC. Saya taruh di luar. Begitu saya taruh di luar, satpamnya bawa pula ke atas. Begitu keluar, saya pusinglah. Manalah peci saya tadi, bukan pecinya yang berharga saat itu, tapi kris yang ada dalam peci itu. Saya akhirnya pun mencari dia yang benda mati itu hilang. Tengok, nih Pak Satpam bawa peci saya. Di lain kali saya kalau kemana-mana bawa kris pula, ada pula dulu rencong Aceh. Itu dia. Dan itu dulu saya yakini sebagai apa? Azimat atau benda yang bisa menolong dan membantu perjalanan saya. La ilaha illallah. Salahkah? Salah atau tidak itu? Tapi ada buktinya. Satu saat saya pergi dengan paman istri saya ke apa namanya? Tanjung Karang, desa Tanjung Karang. Ada proyek dia waktu itu. Kami bawa mobil. Saya bawa rencong waktu itu. Dalam perjalanan pulang, pecah ban mobil dia. Menggolek-goleklah kami. Entah gimana caranya mobil itu pokoknya udah terjatuh. Alhamdulillah mobil itu tidak masuk jurang dan mobil itu peot-peot. Sayanya tidak ada apa-apa. Ada kawan yang tangannya kena lah, tapi sayanya tidak tahu apa-apa. Itu dia. Pulang ke Domo,
Apa ada pula Datuk bilang di sana, itulah tuh. Karena ada orang Malin kawan kamu katanya. Sayanya waktu itu berpikir ada keris yang saya bawa. Itu salahnya tuh. Kan ada buktinya. Makanya saya bilang apapun permasalahannya yang seperti ini, itu sama saja dengan beras dapat mencuri dengan beras tidak dapat mencuri. Ini contohnya, kalau hukumnya beda. Ini dosanya lebih besar. Keris tadi. Beras dapat mencuri dengan beras tak dapat mencuri, coba aja makan. Jangan curilah. Artinya, bayangkan yang tidak dicuri juga mengenyangkan, yang dicuri itu juga mengenyangkan. Maka yang tidak dicuri tidak berdosa, yang dicuri berdosa. Itu nih. Makanya soal selamat atau tidak, itu beda lagi. Yang jelas terbukti di mana Rasul menyebutkan, barang siapa man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan azimat, nanti urusan dia diserahkan Allah atau dia menggantungkan urusan dia kepada benda mati itu. Sehingga suatu saat dulu apabila benda mati saya nih atau zimat-zimat ini saya tertinggal nak balik dulu ke rumah. Wajarlah Allah mengatakan fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kamu, berserah diri, berserah hati kamu hanya kepada Allah zat yang maha hidup. Hidupnya tidak akan pernah mati. Dan kita tidak boleh menggantungkan hati dan penyerahan diri kita kepada jangankan benda mati, yang hidup akan mati pun tidak boleh. Maka wajar Nabi menyebutkan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan azimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan orang-orang yang memakai azimat-azimat seperti itu, pengenalan dirinya kepada Allah kurang. Sebab orang-orang yang kenal dengan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan mulai turun dari rumah ada satu doa pamungkas, bismillahi tawakkaltu. Apa sambungannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Jadi dia sudah apa namanya? Baik. Jadi ikhwati fillah barakallahu fiikum. Ketika kita kenal dengan Allah, kita masya Allah luar biasa, punya keyakinan. Kok sampai sini tadi? Uraiannya kok sampai sini? Ayat kursi tadi kepada saya. Hayyun, al-hayyu, zat yang hidup. Al-Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya. Bahkan yakin aja kita dengan Allah. Keluar rumah dah selesai. Saya kalau cerita begini ini panjang, ya. Kalau cerita pengalaman hidup itu panjang. Pokoknya nanti orang-orang yang yakin dengan nama dan sifat Allah, dengan sifat-sifat Allah luar biasa. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ayat kursi. Ayat yang teragung di dalam Al-Quran Al-Karim adalah ayat. Kenapa kata para ulama dia menjadi ayat yang teragung? Karena ada nama dan sifat-sifat Allah di situ. Ada nama dan sifat Allah di situ. Allahu Akbar. Baik. Sekarang begini, Hayyu dan Qayyum. Hayyu dan Qayyum itu di antara sifat Allah yang luar biasa, yang agung. Baik. Sekarang surat yang teragung di dalam Al-Quran surat apa? Surat apa? Surat yang disebut surat teragung dalam Al-Quran yang disebut dengan Ummul Kitab. Apa arti ummu? Apa arti ummu? Ummu, apa artinya? Ummi? Ummi itu arti ibuku, makku. Ummul Kitab, induknya kitab. Dan
yang disebut dengan induknya Alkitab adalah suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Allah Akbar. Dan suratul Fatihah ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama Allah juga. Ya, Rabb. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ternyata surat yang kita baca tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam ini menjadi surat teragung di dalamnya. Di rahasianya kata para ulama ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Ya. Baik. Intinya surah ini surat yang teragung, dan di dalam surat yang teragung itu ada apa? Ada nama-nama dan sifat Allah. Bahkan surah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan sepertiga Al-Quran, surah apa itu? Suratul Ikhlas. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Innaha, maksudnya sesungguhnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya dia menyamai apa? Sepertiga Al-Quran. Oh, itu isinya, kandungannya apa? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan nama-nama Allah. Bayangkan. Dan di antara hal yang menunjukkan urgen atau betapa pentingnya mempelajari nama dan sifat Allah, ini bagian dari kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan, ini disebutkan juga oleh Syekh Abdul Razak di dalam dalam muqaddimah fikih Asmaul Husna. Karena muqaddimah fikih Asmaul Husna ini sangat menakjubkan. Urgen sekali itu dipelajari. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an. Ketika menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, Allah taala mulai dengan wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah ketahuilah, ilmuilah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian juga wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ilmuilah Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ada kalimat i'lamu, ketahuilah. Itu menunjukkan bahwa mempelajari nama-nama Allah adalah sebuah kewajiban kita. Bahkan ketika menyebutkan tentang la ilaha illallah dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, Allah juga menyebutkan fa'lam, maka pelajarilah, maka ilmuilah olehmu annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Nah, ini kan jelas kewajiban kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Semua ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hikmah Allah menciptakan alam ini. Allah kan tidak butuh ke kita. Emang Allah butuh kita? Tidak. Tapi Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah ingin memperkenalkan nama-nama dan sifatnya kepada kita. Apa kata Allah dalam surat Talaq? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah menciptakan 7 langit dan penciptaan bumi juga semisalnya. Yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah berlaku padanya. Lita'lamu, apa gunanya Allah ciptakan langit dan bumi ini? Apa Allah ciptakan langit dan bumi ini hikmahnya? Lita'lamu, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.
Allahu akbar. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Makanya mestilah kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati fillah. Ini ya. Bahkan ada kejadian-kejadian di alam ini. Dan ternyata kadang-kadang agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat dari itu. Jauh lebih hebat dari itu. Ada orang dahulu dia kehilangan hewan tunggangannya. Lepas. Dan tiba-tiba dia sudah putus asa. Dia beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba datang unta dia tadi. Hewan tunggangan dia. Udah hilang, udah capek dia mencarinya, dan letih dia mencarinya, dan putus asa dia. Istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba datang untanya. Wah, ia pun segera mengambil tali kekangnya. Kemudian dia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan Tuhanmu. Dan engkau hambaku dan aku ini Tuhanmu, kata dia. Kata dia, anta abdi wa ana rabb. Saking gembiranya dia salah. Engkau ni hambaku dan saya Rabb. Saking gembiranya dia kepleset. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saking gembiranya dia kepleset. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih apa? Lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Saya ulangi. Hamba tadi kan bergembira dia kan, senang dia. Hewan tunggangannya hilang. Onta itu kira-kira berapa harganya? Lebih aman murah ya saya. Onta itu ya taruhlah seharga sapi. Sapi paling mantap tuh berapa Mas? 20 jutaan kan. Tiba-tiba hilang uang Pak Marento 50 juta. 20 juta. Bayangkan itu. Ada capek dia mencarinya. Dan diumumkan di Facebook pula. Makin diumumkan makin apa? Makin tak dapat ya. Tiba-tiba jumpa dia uang dia itu di bawah bantal dia. Rupanya ya di situ letaknya. Senang hati tak kepak. Dan itu perumpamaannya lebih dahsyat sebenarnya perumpamaan hewan tunggangan yang hilang tadi. Kan senang dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu demi Allah," atau sungguh Allah. Sungguh Allah asyaddu farahan, lebih bergembira bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi, ketika hambanya bertaubat Allah lebih senang. Jadi kronologi hadis tadi apa? Rasul menceritakan kejadian alam itu. Rasul lebih senang, lebih gembira dengan apabila hamba bertobat, Allah bergembira, lebih gembira dari orang yang mendapatkan ontanya kehilangan tadi. Itu artinya apa? Ternyata kejadian di alam ini juga mengajarkan kita Allah tentang nama dan sifat Allah yang lebih dahsyat dari itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwati fillah, dan ketika kita mengenal Allah, man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf, atau kana minhu akhwaf. Ini perkataannya Ahmad Al-Antaki yang kunyahnya Abu Asim Al-Antaki rahimahullah ta'ala. Ini di antara ungkapan yang sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Razak. Barang siapa yang semakin kenal dengan Allah, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara urgensi mengenal, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga innallaha jamil
yuhibbu jamal. Allah jamil, indah dan suka yang indah. Dan apabila kita belajar nama Allah SWT, kita bisa beribadah ya secara khusus, ya Razzaq, misalkan Ar-Razzaq, kita bisa beribadah dengan nama-nama Allah ini, ya Razzaq, urzuqni. Termasuk juga mungkin ya Rahim, irhamni, dan seterusnya. Ini diantara urgensi mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit, kajian ini tidak panjang, cukup sampai bisa saja ya, besok kita sambung lagi insyaallah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan kita dalam kajian Asma Al-Husna ini dulu, ingat bahwa di dalam kitab Qawaidul Musla ini itu dibagi, nanti ada kaedah-kaedah tentang nama-nama Allah. Qawaid fi asma'illahi ta'ala, kaedah-kaedah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Syekh Ibnu Utsaimin mencantumkannya dalam bab yang pertama. Ada lagi kaedah-kaedah ya, qawaid fi sifatillahi, kaedah-kaedah dalam sifat Allah. Kaedah dalam nama Allah beliau menyebutkan 7 kaedah. Kaedah-kaedah dalam sifat Allah beliau juga menyebutkan ada 7 kaedah. Nanti di bab yang ketiga ada qawaid fi adillatil asma'i was sifat. Ada kaedah-kaedah tentang dalil nama-nama dan sifat Allah. Di sini ada 4 kaedah. Jadi di bab yang keempatnya nanti ada lagi syubhat wal jawab anha. Syubhat dan jawaban-jawaban terhadap syubhat-syubhat itu. Ini kandungan kitab Qawaidul Musla ini. Dan kita baru ya, kaedah yang pertama dari kaedah tentang nama dan sifat Allah. Kaedah yang pertama itu berbunyi asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya husna. Apa makna husna ketika itu? Husna dalam terjemahan bahasa Indonesianya disebut dengan atau diterjemahkan dengan baik atau indah. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan makna husna di sini balighatun fil husni ghayatahu, sampai pada titik puncak, bukan sampai ya, sampai pada titik puncak keindahannya. Tapi apabila kita artikan dengan sampai pada titik puncak keindahannya, bukan berarti dah sampai titik habis itu, tidak ada batasan dalam puncak keindahannya itu. Itu makna. Mudah-mudahan antum ingat. Itu dia. Tidak ada. Maka walillahil asmaul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang sangat indah. Apa makna husna di sini? La nuqsa fiha. Tidak ada apa? Tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada cacat, tidak ada. Nah, itulah secara ringkas saja ya dari yang pertama ini. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Ya, nama-nama Allah Ta'ala itu sebagai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan juga sebagai sifat Allah Ta'ala. Bukan sekedar nama, tapi juga terkandung sifat-sifat Allah. Betapa banyak orang-orang yang memiliki nama baik tapi dia tidak baik, Mahmud terpuji tapi akhlaknya tercela, tidak. Bahkan ada orang yang namanya Yazid, bertambah terus. Dari Yazid bertambah, dia berkurang terus. Berkurang terus. Tapi ini sampai yang ketiga dan yang keempat dulu ya. Tadi saya lupa memurojaahnya di rekamannya, insya Allah saya lihat lagi nanti.
Itu dulu. Dan insya Allah saya sambung nanti dengan sedikit menjelaskan ulang. Saya dengar murajaah lagi rekaman lama itu, dan nanti insya Allah sedikit akan saya sambung. Dan saya kira pada pertemuan ini cukup sampai di sini dulu lah ya. Cukup yang kedua aja dulu saya sebutkan. Ketiga, keempat ya. Dulu kayaknya sudah sampai yang keempat ya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup sekianlah dulu pada kesempatan yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.